Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat teman-teman semua. Semoga hari ini tetap semangat karena kalian adalah diamond in the sky. You and I ya. Kamu dan aku adalah diamond in the sky. Jadi jangan pernah menggantungkan diri kita sendiri. Kita semua sama diamond in the sky. Ini lagu favorit saya ya, Diamond in the Sky, karena kayak touch-nya kerasa kalau buat saya. Semoga teman-teman juga menyadari tidak lagi menjustis aku rak di prestasi, nggak punya apa-apa. Terbukti semalam yang katanya aku nggak punya prestasi, setelah diinget-inget dirinci, enggak mbak? Banyak kan? Ternyata banyak prestasi kita yang kita lupakan karena kesibukan kita menjadi emak-emak ini. Jadi cahaya yang bersinar itu redup karena kesibukan tadi jadi tukang ojek, jadi tukang cuci, tukang masak, terus redup cahayanya. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba untuk menghidupkan cahaya yang sempat redup kemarin itu, yang karena kesibukan kita. Semoga teman-teman mau berproses, mau belajar untuk itu, karena ini jalannya panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Dan bagaimana nih perasaannya setelah melakukan self healing? Gimana ini? Gimana Mbak Ica? Lebih bahagia. Lebih bahagia, alhamdulillah. Gimana nih Mbak? Plong. Gimana Mbak? Lebih enak ya perasaannya. Kalau kemarin minus to be zero. Sekarang kalau teman-teman sudah berhasil ya, ini buat yang berhasil berarti posisi zero. Posisi plus, kita grow up, kita minus to be plus. Nah, ini semoga teman-teman bisa menyelesaikan segala masalah masa lalu yang kemarin. Semoga bisa selesai sehingga kita bisa bertumbuh untuk materi-materi selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahagia. Saya udah tulis ini ya. Bahagia. Siapa yang kemarin ingin bahagia? Siapa yang ingin bahagia? Yang online? Siapa yang ingin bahagia nih? Coba raise hand. Ada yang ingin bahagia? Enggak ingin bahagia kafe. Ya. Kemarin motivasi teman-teman ya. Saya membuka lagi ya video yang saya share di YouTube waktu perkenalan, rata-rata ingin bahagia gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih bahagia? Bahagia itu apa? Coba Mbak, bahagia itu apa? Menurutmu apa Mbak bahagia? Syukur. Syukur. Menghilangkan kesedihan. Menghilangkan kesedihan. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Berarti kalau bunganya banyak di rumah kayak Mbak Rinda bahagia sekali. Kayak hatinya berbunga-bunga. Ya Mbak, apa Mbak bahagia Mbak ini Mbak? Nggak ada beban. Nggak ada beban, oke. Apa Mbak bahagia? Nggak ada beban. Nggak ada beban. Tenang. Oke, apa nih bahagia? Nggak ada beban. Oke, yang online bahagia apa nih? Versi yang online bahagia. Silakan, boleh di-unmute. Mbak siapa itu Mbak? Mbak Indah. Ya, bahagia apa nih Mbak Indah? Ketenangan. Ya. Ada lagi? Mbak Mut. Sementara itu ya, Mbak Murni. Silakan di-unmute. Bahagia apa nih Mbak Murni? Tersenyum sayang gitu ya. Semangat untuk melakukan kebaikan. Oke. Ya. Terima kasih. Jadi semua benar ya. Versi bahagia itu beda-beda. Ada yang mengatakan bahagia itu dicintai semua orang, itu aku bahagia. Ada yang mengatakan bahagia itu nah aku uangnya banyak, mobilku bagus, rumahku bagus, itu bahagia. Ada yang bilang bahagia itu punya pekerjaan yang sesuai yang kita inginkan.
Ada yang bilang bahagia itu kebermanfaatan dan sebagainya. Ya, jadi versi bahagia ini berbeda-beda ya setiap orang. Jadi saya nggak akan definisikan bahagia itu apa. Silahkan teman-teman semua definisikan bahagia menurut dirimu sendiri-sendiri. Nah, kita akan tahu kita mau kemana jika tahu bahagia versi kita loh ya. Dengan versi tetangga yang mau beli api ada merah bakal bahagia. Jangan. Jadi bahagia versimu sendiri. Silahkan nanti di rumah boleh ditulis sekarang atau nanti bahagia versimu itu apa. Harus tahu apa itu bahagia. Teman-teman bilang ingin bahagia, tapi nggak tahu bahagia itu apa, ya nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu bahagia jika nggak tahu bahagia versimu itu apa. Harus tahu bahagia itu apa menurut versimu. Setiap orang berbeda-beda ya. Silahkan definisikan sendiri bahagia menurutmu. Nah, terus bagaimana nih cara mencari bahagia? Apa hubungannya passion, tujuan hidup dengan bahagia? Kita belajar tentang passion. Setelah bahagia, passion. Nah, hari ini apanya yang diganti? Kelihatan dong. Kita belajar tentang passion. Passion itu apa? Passion itu gairah. Semangat. Maaf ya, ini tulisannya bagus banget ya. Yang penting bisa dibaca. Jadi passion itu gairah, semangat, sesuatu yang buat kita itu bersemangat, bergairah untuk melakukannya. Tanpa disuruh, gak dibayar, gak di apa ya, itu ya semangat, gak lelah. Kalau nggak passionnya tadi cerita Mbak Rinda ya, lelah. Kita itu lelah. Seperti orang yang bekerja ke kantor, itu kebanyakan nggak sesuai passionnya. Dia hanya datang, hanya sekadar rutinitas. Berangkat kerja, sana yowis, tak pulang letih, selesai. Dia nggak bahagia karena tidak sesuai passionnya. Yang online kelihatan tulisan. Ya, jadi sesuatu yang buat kita bersemangat. Nah, kita gali. Gimana cara gali dari apa hobimu, kesukaanmu yang kamu sukai dari waktu kecil. Tadi malam kan sudah ditulis semua ya. Ternyata banyak banget hobinya. Ternyata keren-keren loh mak-mak ini. Hobinya, keahliannya, ada yang bisa membuat blog, ada yang macam-macam lah, banyak banget. Terus prestasinya juga keren-keren. Nah selama ini kita kan nggak apresiasi ya prestasi-prestasi itu, menganggap itu ya gitulah. Mungkin juga karena luka-luka lama ya, kita nggak pernah diapresiasi orang tua kita. Kita sudah do the best tapi dipandang sebelah mata karena kakaknya itu lebih hebat gitu ya, karena saudaranya lebih hebat. Kita jadi tidak terlihat walaupun bersinar, tapi karena ada lampu, kita 5 watt ini bersinar, tapi ada lampu 10 watt, kita itu redup kalau dibandingin. Ibaratnya seperti itu. Nah, sudah, kita maafkan semua itu, kita apresiasi lagi. Kita ini harus mengenali diri kita sendiri. Kita siapa, passion kita apa sih yang membuat kita bergairah, bersemangat, membuat kita itu lebih hidup melakukannya itu kayak pagi sampai malam itu nggak ada capeknya. Ciri-ciri bergairah itu ini, nggak ada capeknya, nggak ada matinya, pokoknya senang. Yang ada itu senang, bahagia. Nah, mungkin teman-teman ya nggak tahu kenapa sih ini materi hadir, apa hubungannya kok tiba-tiba kemarin di street planner, tiba-tiba ada self healing, tiba-tiba ada passion. Padahal aku sinau ini masuk bisa sahabat itu pingin punya usaha, katanya usaha hebat gitu ya. Pengen usaha. Nah, kita evaluasi dari batch 1, 2, 3 sampai 7. Ternyata banyak teman-teman yang tidak selesai dengan dirinya sendiri. Makanya materi self healing ini hadir. Banyak yang masih tidak bisa bersinar karena dirinya yang masih terluka. Dia membawa bebannya kemana-mana, jadi mukanya ini merengut. Nah, ini harus diselesaikan. Masalah-masalah ini tuh harus dituntaskan, dikeluarkan
Setelah itu apa? Kenali dirimu sendiri. Passion hadir untuk mengenali diri kita sendiri, karena sering sudah jalan jauh gitu ya, ternyata usahanya nggak sesuai passionnya, nggak bahagia, masih galau, masih lelah, masih kan eman-eman ya, sudah jalan jauh ternyata harus balik ke belakang. Nah, makanya materi self healing dan passion ini hadir di tengah-tengah sebagai jembatan untuk menjadi seorang trainer. Trainer yang hebat, yang tangguh, yang gak mudah galau di tengah jalan karena tidak sesuai passionnya. Tagline kita adalah istri planner. Kita adalah istri planner ya, di Sahabat ini istri planner. Menggabungkan peran kita, istri dan planner. Kemarin sudah 4 materi hadir ya, fundamental istri. Kita harus kembali menjadi seorang istri yang baik, rumah tangga ini harus selesai. Kita nggak bisa keluar kalau urusan rumah ini belum selesai, nggak mendapatkan ridho. Makanya ini di depan. Setelah materi ini selesai, hadir mas self healing dan passion. Ini biar teman-teman selesai sesuai passionnya, dan nanti berikutnya akan masuk ke planner, ke usaha. Ya, jadi nikmati prosesnya ini. Buat kemarin yang tanya, nanti aku di usaha nggak sih Mbak, aku pengen usaha. Sabar, belum saatnya. Sabar ya, sabar. Akan ada masanya. Ini adalah sebuah proses. Kita nggak bisa tiba-tiba berlari, nggak bisa. Harus melalui proses. Bayi itu kan tengkurap, molak-malik, merangkak dan ulang. Ini adalah proses. Buat teman-teman yang sudah ilmunya sudah tinggi, mohon maaf harus sedikit mengosongkan gelasnya, ya biar bisa menerima ilmu-ilmu baru. Kita insya Allah kalau mengikuti ini sesuai alurnya, insya Allah akan sampai. Ini akan sampai jadi seorang istri, dirinya selesai jadi seorang trainer. Kelas kita ini paket komplit ya. Kalau di yang lain itu kan hanya trainer, masih galau. Rumah mboh, suami mboh, masih banyak yang galau. Kalau hanya trainer, banyak sekali scale up bisnis dan sebagainya. Saya sering ngikutin ini, tapi ini nggak didapatkan. Banyak juga yang hanya istri atau mompreneur, parenting, tapi ini nggak dapat. Galau juga, karena aku ingin menghasilkan, ingin beraktualisasi diri tentang minat bakatku nggak terkabulkan. Di Sahabat, istri planner hadir untuk menjembatani itu, dan mohon teman-teman semua bersabar, berproses, menikmati apapun yang kami sajikan. Insya Allah akan sampai ke sana sesuai keinginan teman-teman dan visi misi kami di Sahabat, gitu ya. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan gairah, sorry buat kita gairah. Apa ya kira-kira Mbak Ica? Apa yang buat kamu gairah, semangat hidupmu itu? Hari bersama anak-anak dengan bahagia, happy. Apa? Faktornya apa itu? Faktornya apa ya? Dicari lagi, masih bingung kan? Ya, kira-kira apa Mbak yang buat kamu semangat? Mbak Uki nih kan orangnya semangat banget. Kira-kira apa nih Mbak Uki yang buat bikin kayaknya energinya nggak habis-habis, pakainya alkalin ini baterainya? Kalau saya mundur ke belakang ya, Yeah. Saya ternyata saya merasa senang masalah gairah. Nggak ada capeknya kayak kalau saya ngadain kegiatan bareng teman-teman. Jadi ngeliat teman-teman ya itu bikin kegiatan, itu kan saya mikir ya, bergerak ya segala macam, itu tuh kayak nggak ngerti aja, kayak happy aja gitu. Kalau nggak ingat saya punya bayi, paling saya udah jalan tiap hari. Sudah pengennya melayu gitu ya Mbak, pengen wish ya. Tapi berhubung punya bayi makanya jadi agak banyak ngerem. Tapi untungnya ada suami sih, jadi Ada suami yang ya kayak kita punya usaha gitu kan, memang saya couple planner. Jadi saya mendukung beliau keinginan berwirausaha, beliau yang mendukung potensi saya untuk berkembang. gitu ya. Maaf. Ya, yang online siapa nih?
Ya, silakan Mbak. Kira-kira apa sih yang membuat kamu bergairah ini apa nih? Bersemangat melakukannya. Ya, silakan Mbak Sari. Kita suka ini ya sama anak-anak biar kita menggunakan apa yang saya bisa kepada Oke, ada yang lain? Masih digali lagi Mbak. Ya, nanti digali lagi itu dari hobi kita ya, dari kegiatan kita suka, passion. Nah, kalau saya itu ini butuh proses yang panjang ya, cerita sedikit. Ketika saya menemukan passion itu, kalau saya itu belajar. Saya seorang learner ya. Jadi dulu itu apa aja, ini juga sebagai bentuk passion ini sebagai bentuk reparenting ya. Salah satu cara reparenting, mengasuh ulang diri kita. Dulu kan seringkali kita pingin misalnya ya bahasa Inggris nggak kecapean, ada yang pingin jadi dosen nggak kecapean, ada yang pingin jadi wirausaha nggak sampai, ada yang pingin ini itu nggak sampai. Nah ini itu kalau bisa diasuh ulang sesuai passion. Nah saya itu awal di Bisahabat itu galau apa aja tak lakoni. Saya ikut kursus bahasa Inggris, les piano, saya scale up bisnis, kelas menulis, kelas baking, kelas apalagi fotografi, semua saya ikutin. Itu sebagai reparenting biar aku nggak penasaran. Soalnya kan penasaran, saya suka belajar. Saya ikutin semua. Kok kayaknya nggak fokus? Nggak apa-apa. Memang itu rasa penasaran saya, minat semuanya, berproses. Ternyata setelah saya ngikutin semuanya, saya baru menyadari bahwa saya ada gairah buat saya bersemangat itu belajar. Proses belajar sesuatu yang minatin itu saya nggak masalah keluarin uang, apalagi sekarang kan dunia digegaman kan. Kalau dulu kan saya ingin belajar ini nggak bisa karena mahal pertama, yang kedua waktu. Sekarang di rumah bisa bahasa Inggris, bisa apapun bisa yang inginkan. Itu kita asuh ulang, ikutin aja semua. Jadi ketika bisa melakukannya itu seru banget ngikutin semua. Nah dari situ saya akan tahu, oh ternyata proses saya itu ada sebagai seorang learner. Nah nanti ketika kita sudah menemukan passion kita, ini prosesnya panjang ya teman-teman, panjang ini berproses. Silahkan kita tentukan tujuan. Mau dibawa kemana passion kita? Harus punya tujuan yang jelas. Nah, jadi dari passion itu, silahkan teman-teman passion ketika kita sudah menemukan, lakukan terus menerus sampai kamu bisa, sampai kamu menjadi seorang yang ahli. Lakukan. Sebenarnya kita itu bisa jadi apa saja kalau kita mau. Benar nggak sih? Kalau kita mau loh ya. Masalahnya kita kan nggak mau. Kita membatasi diri kita dengan menganggap bahwa kita tidak bisa. Kita tidak mampu. Kita bisa jadi apa saja. Aku bisa jadi apa saja bisa. Sekarang dunia itu sudah terbuka. Kamu mau jadi masak, bisa. Ikutin Master Chef Indonesia. Tidak, maaf ini hot. Ya. Oh, bukan saya. Oke. Jadi kita bisa jadi apa saja ya, kalau kita mau. Passionnya apa Mbak? Hobinya, sukanya apa Mbak? Sukanya, contohnya menulis, memasak, menggambar, mewarnai. Waktu kecil. Apa Mbak? Sukanya. Karena tadi malam udah nulis banyak nih. Yang paling nih. Tapi jangan kita yang melakukan. Tapi kayak masih ya, Nggak apa-apa. Coba sebutin 2 wes.
dari studi Kalau sekarang suka hias-hias kue gitu. Hias kue. Bisa gawe kue Kak? Bisa. Oh, tak kira hias gak wae tau. Apa ra iso gawe? Bisa. Berarti bisa menghias kue. Terus dijual apa itu sendiri? Ya tapi jualnya ketika pengen aja. Nah, berarti suka, bahagia nggak melakukannya? Suka, bahagia, lelah nggak ketika melakukannya? Lelah tapi Senang. Nah, itu ya beda ya. Kalau passion kita itu nggak lelah, kita bahagia. Kalau nggak passion itu lelah. Contohnya ini dondomi, nggak passion. Itu loh kita simpel jadi sekarang nggak passion. Tapi kalau misalnya passion ngomong kayak gini lama itu bahagia karena ini passion saya. Passionnya Mbak Rina juga sama. Suka ngomong itu bahagia, ya, passion itu bahagia, gak lelah, mau seharian katanya gak lelah ya Mbak Rina. Pecah terus energinya. Malah tambah semangat ya. Kayak saya, Mbak Rinda, Mbak Rate itu tambah kasih panggung, tambah semangat ya Mbak. Energinya tambah. Nah itu namanya passion. Kita bahagia, kita nggak lelah. Pokoknya cirinya gitu ya passion ya. Kalau kita lelah, kita nggak mood, kita galau, itu bukan passion. Tinggalkan, nggak usah dilanjut no. Nggak bahagia, itu passion. Nah, ketika tadi ya bikin kue, lakukan Mbak, lakukan terus menerus. Karena kan bahagia ya, kecuali nggak bahagia ya. Tadi bahagia, enjoy kan, lakukan terus menerus, lakukan terus menerus. Ya. Terus menerus sampai ahli. Jika kamu sudah ketemu passionmu, lakukan terus menerus sampai kamu ahli. Ketika kamu ahli, apa yang terjadi? Kira-kira apa? Cuan. Menghasilkan apa lagi? Manfaat apa lagi? Ya kan? Ini akan kita dapat ini ada. Kita dapat manfaat, dapat relasi dan sebagainya. Kalau kita ngejarnya ini dulu, nih, yang teman-teman nih, yang saat ini tanya kapan nih, kira-kira aku dapat usaha, yang dikejar cuma uang, nggak dapat, ini nggak dapat, ya. Jadi mulai dari passion dulu, lakukan apa saja. Terus menerus jadi ahli, ini akan ngikutin uang, itu ngikutin manfaat, mengikuti. Nah tergantung apakah kita dapat uang atau dapat manfaat atau dapat dua-duanya, tergantung kembali ke tujuanmu apa. Kalau tujuanmu untuk kebermanfaatan, misalnya ya kamu bisa bahasa Inggris, dulu pengen jadi dosen atau jadi guru, gak kesampaian karena sudah menikah, punya anak, sibuk, bla 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 bla. Nah, asuh ulang, kamu bisa bikin kursus gratis bahasa Inggris di rumah. Ini passionmu tersampaikan, ya kan? Sesuai passionmu, sesuai pinginmu. Reparenting juga tercapai. Kamu pingin tadi mengajar, tapi ya tetap di down kan ya inginnya ya, jangan terus ngotot jadi dosen, itu kan sesuatu yang udah gak mungkin. Gak usah, aku mau jadi dosen, dia nggak bisa. Jadi harus ada jalan lain gitu menuju ke sana. Jadi tadi diturunkan jadi guru di rumah saja nggak apa-apa gitu ya. Nah, gratiskan. Awalnya mungkin kita gratis ya. Gratis itu apa? Biar kita ilmunya berkah, bermanfaatan. Nah, kembali kalau kamu mau pingin dapat uang, bisa saja kan? Kita buka kursus berbayar, rakyatan 10.000, borong 10.000 gitu ya. Atau mungkin kita hanya mengejar manfaatnya saja, kita gratiskan, ilmu kita bermanfaat, siapa bisa jadi teman kita kelak ya gitu. Nah, ini kembali ke tujuan. Jadi harus tahu tujuan kita mau kemana, harus jelas. Kenapa orang-orang sukses itu kalau banyak yang meninggal gitu ya, bunuh diri, artis-artis itu ya, yang luar negeri siapa sih Mbak? Chester ya, banyak ya, aku tapi nggak tahu, nggak hafal. Itu kan banyak yang bunuh diri di puncak karirnya. Kenapa? Dia nggak tahu tujuan hidupnya. Mungkin tahu tujuan hidupnya, dia ingin sukses, dia ingin bahagia sesuai passionnya,
sesuai ya kan ya. Tapi ini tidak ada kebermanfaatan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Masih ada kekosongan. Banyak pengusaha juga gitu. Dia udah sukses, uangnya miliaran bahkan triliunan, tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena ada ruang hampa yang terjadi. Ada kebermanfaatan itu yang kadang nggak tercapai. Nah, di Bisa Sahabat ini yang kita tekankan bukan uang ya. Sekali lagi, kalau Anda mencari uang di sini, mencari usaha karena uang, maaf, Anda salah jurusan gitu ya. Maaf ya, kita nggak ini ya. Kita benar-benar ingin teman-teman menjadi seseorang yang bermanfaat, menjadi ibu yang bahagia, menjadi istri yang bahagia. Bukan uang yang kita cari, tapi kebermanfaatan kita, keberkahan hidup kita. Nah, ini makanya harus punya tujuan. Jadi kalau keluar rumah harus ada tujuan mau kemana. Oh, aku mau ke saudara, belanja, beli, misalnya telur gitu ya ke saudara. Nah, itu wae punya tujuan, itu yang beli aja ada sandal, ada sunlight, ada tas, itu yang punya tujuan loh ya. Tujuan jelas aja kita berembet-merembet. Apalagi kalau kita nggak punya tujuan, keluar rumah karena galau, nggak punya tujuan mau kemana, ambiar. Dan yang muter itu ciri-ciri orang depresi itu gitu, nggak punya tujuan hidup. Mau kemana mbak? Sangger melaku pak. Muter nggak jelas, katanya healing gitu kan. Healing, bahaya sesaat melihat orang-orang, pulang lagi nggak selesai masalahnya. Jadi harus punya tujuan yang jelas. Hidupmu untuk apa? Secara dirimu sendiri, secara agama. Kalau secara Islam kan tujuan kita diciptakan itu untuk ibadah kepada Allah, itu jelas. Nah, jadi harus sesuai dengan visi misimu dan sebagainya. Maaf, saya pinjam buku PR mbak. Bawa ada yang bawa enggak? Sebenarnya di materi pertama, kedua, kalau teman-teman ngikutin sesuai benar on the track ya, sesuai jalurnya itu keren. Di sini tuh sudah ada menuliskan niat, sudah dijelaskan bagaimana membuat visi misi, bagaimana kita melakukan 7 habit. Buat saya ini healing yang terbaik ya, healing terbaik itu lakukan 7 habit ini. Terus di sini ada bagaimana kita punya sosok yang kita idolakan ya. Ada tokoh-tokoh ketiga, Aisyah, Dihajar, itu kan seseorang yang luar biasa, masing-masing punya kekuatan sendiri, punya kelebihan sendiri yang bisa kita teladani. Nah, silahkan ambil di sini. Nah, kalau kita ngikutin ini itu ada semua, ada visi misi keluarga, visi misi hidup kita. Kalau kita kerjakan semua itu sesuai. Nah, seringkali kita nggak ngerjain, jadi apa ya, bingung. Jadi tujuan, silakan teman-teman tentukan tujuan hidup. Walaupun kamu tidak tahu bagaimana caranya, nggak tahu caranya. Misalnya ya, tujuan hidupmu itu misalkan ingin ke Jakarta ya. Kamu nggak punya uang, nggak punya teman, punya apa-apa. Oh, aku ingin di Jakarta, tujuan kan? Itu kan aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu ingat itu kuat, alam itu akan mempermudahnya. Tujuan, misalnya tujuanmu kalau dalam Islam itu kita tujuan beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, kalau tujuanmu jelas, Allah itu akan memberi fasilitas. Contohnya kalau kita ilustrasikan ya, ilustrasinya orang tua kita, misalkan saya nih nyuruh Mbak Ida, Mbak beli kangkung di pasar, nyuruh Mbak Ida nggak punya uang, nggak punya motor misalnya, pasti saya fasilitasi kan, tak pinjemin motor, kasih uang, jebule pinjemin motor, orang suruh pak motor, carikan teman, itu pasti fasilitasi, dibantu. Itu juga kita, kalau tujuannya kita memang sesuai syariat Islam, insya Allah Allah itu memudahkannya, memberikan fasilitas. Asal kita tadi loh, sesuai dengan keinginan yang kuat tetap tidak punya. Kalau teman-teman belajar
the law of attraction ya, itu ada hukum daya tarik menarik ya. Pernah baca ya? The law of attraction itu apa ya? Vibrasi kita dengan alam itu sefrekuensi. Kalau kita sefrekuensi, insya Allah itu dipermudah. Akan ada saja jalan menuju ke sana. Jakarta contohnya ya. Tiba-tiba ada saja info berseliweran. Ini bis menuju Jakarta. Kayak di depan kita itu semua info itu Jakarta gitu kan. Kita nggak punya uang gitu. Ini nggak punya uang ya, nggak tahu caranya gimana. Oke, bukan berarti kita nggak melakukan apapun. Kita tahu di sana ada terminal. Oke, kita jalan kaki dulu. Jalan kaki. Karena hanya ini yang kita punya. Nggak punya uang, nggak bisa naik bis dan sebagainya, nggak punya kawan ya, jalan kaki. Lakukan. Seringkali yang terjadi kita nggak do something, nggak melakukan apapun karena merasa nggak punya apa-apa, nggak iso opo-opo dan sebagainya. Jadi kalau punya ingin sesuatu, mulailah dari hal yang sederhana. Jika punyanya kaki, jalanlah kaki. Nanti kalau keinginan kita kuat, berdoa, insya Allah akan ada yang menghampiri gitu. Nggak tahu, mungkin tiba-tiba di tengah jalan ada mobil lewat, ternyata sampai Semarang gitu kan, ada tumpangan sampai Semarang. Di Semarang mungkin lapar, tiba-tiba bekerja dan sebagainya. Pokoknya kita fokus. Insya Allah itu akan ada jalan. Alam itu akan mendekatkan, mempermudah kalau kita fokus. Dan seringkali terjadi kita nggak fokus, kita menyerah di tengah jalan. Sudah sampai sini, sudah kayaknya nggak ada apa-apa, udah pulang, wes aku ke iso pulang sana, menyerah, angkat. Yang terjadi kita seperti itu. Jadi fokus, berdoa, insya Allah alam itu akan mendekat. Pokoknya akan banyak berseliweran info apa. Misalnya teman-teman nggak bisa kue, ingin belajar kue, nggak ngerti caranya. Nanti tiba-tiba di Facebook itu lewat cara membuat kue, kursus gratis. Nah dari kursus gratis itu nanti ada cara lagi, kita masuk UMKM, ada pembinaan, ada lain-lain. Nah fokus, akan ada jalan step by step. Jadi kalau ibaratnya ini tangga, kita mau ke sini ya, kita mau menuju bahagia. Ini butuh 1000 tangga. Kita cuma punya 1 tangga. Tidak apa-apa. Fokus. Kalau kita naik 1 tangga lagi, fokus ya. Nanti itu akan terbuka tangga sini. Naik lagi 1 tangga lagi, akan terbuka lagi. Begitu seterusnya. Selama kita masih fokus, berdoa, berusaha, do the best, akan terbuka tangga-tangga 1000 tangga menuju bahagia. Tapi kalau kita nggak fokus, kita menyerah, ora ketok kok mbak, nggak kelihatan tangganya, nggak iso melompat, selesai menyerah, sudah, lupakan mimpimu. Harus fokus. Tangga-tangga itu akan terbuka. Alam itu akan mewujudkan. Menuju cita-citamu, keinginanmu, menuju tujuanmu. Jadi passion sama tujuan itu 2 hal yang berbeda, tapi berkaitan erat ya. Passion itu buat kita bergairah, semangat. Tujuan itu kita harus sampai mau kemana. Kenapa passion itu buat kita bahagia? Karena passion itu mengeluarkan hormon dopamin. Kalau kita melakukan yang sesuai passion kayak gini ya, misalkan dia saya sesuai passion saya, maka tubuh saya mengeluarkan hormon dopamin yang membuat saya senang. Kalau secara biologi, bahagia itu ketika tubuh melakukan mengeluarkan hormon dopamin yang membuat kita senang, itu bahagia secara biologis. Nah, jadi passion itu mengeluarkan hormon dopamin, kita bahagia, kita senang, kita nggak lelah, kita nggak capek. Tentukan tujuan. Insya Allah ini semua akan sampai passion. Nah, lantas apa lagi yang kita lakukan untuk bahagia? Apakah sudah bahagia? Belum. Tentukan angka cukupmu. Cukup. Tentukan angka cukupmu. Yang sering kali terjadi, kita tidak menentukan angka cukup. Ya enggak?
punya suami gajinya 5 juta kurang, besok naik 7 juta, asalnya tasnya regane 50.000 jadi 100.000 ya kurang kan. Besok naik gaji 10 juta kurang lagi karena tasnya naik lagi, bajunya yang asalnya neng pasar wis cukup belinya di butik gitu ya. Jadi kurang dan kurang terus, maka tentukan angka cukupnya. Jika tadi misalkan kita bikin usaha ya, buat usaha cooking, tujuannya apa? Harus jelas. Kalau tujuannya hanya kita ingin bahagia, kita mengeluarkan bakat kita ingin punya penghasilan, kan tujuan. Tapi kita tentukan angka cukup, jangan melebar-melebar. Cukup untuk seperti itu tok gitu ya. Yang penting aku bisa swabili, bisa punya penghasilan, tentukan mau penghasilan berapa, mereka 1 juta, nggak apa-apa, kita bahagia. Tapi kalau kita nggak tentukan angka cukup, ketika teman kita punya usaha yang omsetnya 100 juta, kita rasanya ingin lari. Ada info scale up bisnis, melu. Ada info apa, melu. Ada ini apa, melu. Galau. Kita galau kalau nggak tentukan angka cukupnya. Kita masih bingung karena banyak ini jumlah seliuran di kita itu banyak, makanya harus tentukan angka cukup. Kalau tentukan angka cukup enak, kita nggak galau. Tujuanku itu memang punya usaha, aku sudah bisa punya penghasilan yang kecil, sudah cukup, aku sudah senang. Yang penting suamiku itu tetap bisa aku perhatikan, anak-anak tetap dapat perhatianku, pendidikan yang terbaik. Saya tidak mau secara bisnis, karena jika aku melakukan itu maka akan banyak yang saya korbankan. Suami saya kurang perhatian, anak-anak kurang perhatian dan sebagainya. Ada risiko, kita tahu itu. Nah, kita tentukan selesai. Kita nggak akan galau ketika teman-teman kita punya sesuatu yang lebih dari kita, karena kita sudah menentukan angka cukup. Bisa dipahami ya angka cukup ini ya. Jadi tentukan angka cukupmu. Yang membuat galau kita itu nggak cukup. Lalu kurang, ingin ini kurang, itu kurang, tentukan. Apapun itu tentukan angka cukup. Belajar pun sama, tentukan angka cukupmu. Jadi biar nggak belara apa ya, nggak kemana-mana, nggak bingung, nggak ada tujuan. Jadi passion, tujuan, angka cukup. Yang terakhir adalah adaptasi dan bersyukur. Jadi kita harus jadi orang yang mudah adaptasi. Seringkali waktu saya mengalami itu waktu SMA gitu ya, kalau apa-apa itu karena saya nggak mudah beradaptasi, sukane kalau ada masalah itu mudah bersedih, ya bahagia. Kok ngene sih, kok ngomong, kenapa nggak begini, kenapa begitu, aku menangis, misalkan pengen ikut itu nggak jadi, itu sedihnya luar biasa. Kayaknya nangis berhari-hari, membatasi dan sebagainya, karena saya nggak bisa beradaptasi dengan masalah yang ada di depan kita. Saya menikah, suami selalu support untuk adaptable, untuk menerima, mensyukuri apa yang ada, beradaptasi. Jadi buat perasaan itu enjoy banget. Kalau ada masalah itu ya sudah, nggak ini ya, nggak galau gitu loh. Maksudnya misal kayak saya mau kita mau ke Jogja gitu, rencananya hari ini, ternyata kita lupa gitu, dan tiba-tiba mobilnya mogok. Kalau mungkin dulu saya udah fokus, udah sedih, nggak selesai, nggak nyelesain masalah, saya sedih terus masalah nggak jadi. Sekarang nggak, fokus pada solusi. Oke, mobil mogok, berarti aku harus bagaimana? Harus cari solusi, cari sewa yang baru, pindahkan tujuan karena waktunya libur cuma sehari, ternyata ini udah siang. Oke, saya ganti tujuan yang dekat aja lah, yang putus, yang penting saya ke rumah. Nah, ini maksudnya adaptasi. Kita harus mudah beradaptasi dengan masalah yang ada di depan kita. Yang awalnya pilih ke Jogja karena liburan sehari full masih cukup, tapi karena mobil mogok harus untuk diperbaiki lama sampai siang nggak dapet, cari mobil sampai siang. Kita ganti tujuan, kita harus beradaptasi, jangan bersedih terlalu lama, jangan meratapi nasib, tidak mensyukuri yang ada. Jadi kita harus beradaptasi, bersyukur bahwa kita masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin banyak nikmat yang diberikan.
Ya, jadi selalu fokus pada solusi. Misalkan apa gitu lagi ya. Ternyata ingin contohnya lagi ingin ada kegiatan A gitu ya. Ternyata kita ketinggalan info gitu. Ya sudah, kita walaupun itu kita pingin banget ikut seminar itu gitu ya, misalnya seminar baking ini tuh bagus banget, orangnya yang pembicaranya itu ahli banget, menghias kue, aku tuh nggak bisa, pingin banget ikut ini. Kalau kita tiba-tiba kita lali mungkin ya, ketinggalan info atau apalah, tiba-tiba Allah itu kan selalu ada cara untuk membuat kita jadi masalah gitu ya. Tahu-tahu gue lali, motor mogok, anak nangis, sono itu banyak. Nah, kita harus segera, ya sudah, insya Allah ini yang terbaik buat kita. Kita cari info, kita mungkin di situ ternyata ada share, nanti ada share YouTube-nya atau apa, pasti akan banyak solusi di dalamnya. Kalau kita mau membuka mata kita mau membuka hati kita, itu banyak solusi di sekitar kita, gitu ya. Jadi beradaptasi, mensyukuri apapun yang dalam hidupmu, syukuri. Karena kalau kita nggak bersyukur itu ya wes, itulah banyak galaunya gitu ya. Jadi ini sebuah rangkaian passion, tujuan hidup, tentukan angka cukup yuk, mudah beradaptasi dan bersyukur. Insya Allah teman-teman akan lebih rileks menjalaninya, dan nanti setelah ini udah selesai akan dilakukan penjurusan. Materi berikutnya kita lakukan penjurusan. Jadi nanti akan ada 3 jurusan: sociopreneur, couplepreneur, dan entrepreneur. Apa itu? Ada yang tahu? Mbak Yul, dikatakan serius ini Mbak Yul. Bisa di-unmute Mbak Yul? Ya, kira-kira apa nih entrepreneur itu apa ya? Kita nanti kan mau dibagi 3 penjurusan nih, ada entrepreneur, sociopreneur, dan couplepreneur. Nah, kira-kira apa nih Mbak Yul? Entrepreneur itu apa nih? Suaranya dikerasin ya? Oke. Kalau sociopreneur kira-kira apa nih Mbak? Kita bisa sosial, oke. Kalau couplepreneur nih, apa nih couplepreneur? Coba, ya pasangan. Oke, terima kasih Mbak Yul. Ada yang mau lagi nih? Siapa nih? Yang lain siapa Mbak? Mbak Latif. Yang lain Mbak? Yang oke. Yang belum? Sudah tadi. Mbak ya Mbak Naili, silakan di-unmute Mbak Naili. Ya Mbak Naili, kira-kira apa nih entrepreneur ini apa nih? Apa nih Mbak? Oke. Kalau couplepreneur ini gampang. Couplepreneur kira-kira apa nih couplepreneur? Untuk lihat Ada lagi? Mbak Naili, sudah ya. Terima kasih Mbak Naili. Apa lagi nih yang nyala nih? Mbak Nuti. Ya, Mbak Nuti. Silakan Mbak Nuti. Kira-kira nih, kalau dari 3 penjurusan tadi ya, ada sosio, ada couplepreneur, ada entrepreneur, mau pilih yang mana? Apa mau cerita? Silakan.
Udah ya dek katanya. Sociopreneur. Kenapa nih Mbak? Kira-kira? Pengaruh mbak, pengaruh. Jadi sebenarnya nggak tahu. Ini pencet satu. Jadi kanan gitu ya. Terima kasih Mbak Titi. Ya, jadi entrepreneur itu punya usaha ya, seseorang yang punya usaha itu entrepreneur, arti secara katanya saja. Nah, kalau couplepreneur ini usaha yang dilakukan bersama-sama, sama pasangan. Kalau di sahabat berarti sama suami loh ya, jangan sama tetangga. Nanti sama tetangga, sama teman. Kalau di kita ini couplepreneur yang dimaksud adalah sama suami istri, usaha yang dilakukan bersama suami dan istri. Kalau entrepreneur kita fokus kepada usaha kita, bisa dilakukan sendiri. Kalau sociopreneur adalah usaha yang dilakukan untuk sosial, kita lebih cenderung kebermanfaatan kepada masyarakat ya. Ini bukan tentang diri kita sendiri tapi tentang masyarakat. Nah, di sahabat ini berbeda sama yang lain. Kalau yang lain itu harus punya usaha. Kalau arti sociopreneur itu tetap punya usaha yang dimanfaatkan untuk bermanfaatkan orang lain. Nah, kalau di Bisahabat nggak harus punya usaha. Teman-teman bisa nih ngaji, bisa tadi kan passionnya ngaji gitu ya, bisa buka di rumah TPQ gratis, bisanya bahasa Inggris, bisa buka kursus bahasa Inggris gratis di rumah, bisanya merajut, bisa membuka skill ya, itu kan bermanfaat bagi orang lain. Misalnya konseling gitu ya, sebagai psikolog misalkan bisa buka konseling teman-teman yang bermasalah, punyanya apa? Nah, itu sesuai keahliannya saja, sesuai passionnya, nggak harus punya usaha. Saya tekankan sekali lagi, di sahabat tidak harus punya usaha. Teman-teman tidak harus punya usaha, tidak harus menjadi entrepreneur, tidak harus jadi couplepreneur, bisa memilih untuk menjadi sociopreneur, menjadi dirimu, menjadi seseorang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi semua ini pilihan. Nanti materi berikutnya akan ada canvassing, akan ada personal branding, foto produk, marketing. Kita langsung masuk ke wirausaha semua ya, ke entrepreneur semua, ke preneurnya. Karena ini istri sudah selesai, jembatannya tadi self healing dan passion tujuan hidup sudah selesai. Silahkan teman-teman nanti masuk preneurnya. Yang kemarin masih penasaran materi ini, sabar, besok waktunya gitu ya, insya Allah. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Nanti akan dilakukan tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Dinda.